Sebelum video ini dimulai, saya Bagas Kusumahadi cuma mau bilang di podcast ini salah praktikan. Suaranya kecil banget entah kenapa, jadi siap-siap aja. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung. Balik lagi back di Aji Mumpung. Jujur gue juga nggak tahu malam ini mau ngomong apaan. Coba gue oper ke Rafael. Lemes banget lo bang. Bang kenapa lemes banget bang? Ya udah nggak apa. Selamat malam guys. Kita kembali lagi di podcast aja mumpung. Apa malam ini kita nggak pakai script guys? Gue juga bingung jadinya. Tapi tadi direkam nggak tuh? Udah. Sebenarnya tadi menurut gua tadi intro keren sih. Jadi ya udah kayak anjay, kita kembali lagi dengan episode 8 di podcast Ejai Mampeng. Anjay. Jadi kali ini kita sebenarnya ini ya udah lama kita nggak rekaman berlima ya, karena akhir-akhir ini kita semua sibuk dengan segmen masing-masingnya, terutama ada kembali kurasi. Terus ada juga member kita yang lagi tiba-tiba rajin live streaming, sukses ya untuk live streamnya. Oh ya, gue lagi rajin live stream di channel utama gue guys, Bagas Kusumahadi. Jadi gue juga lagi rajin konten by the way. Gue nggak tahu sih bakal konten apa ke depannya, tapi ya lihat aja dulu. Mantap. Buat aja lu. Keren. Tapi sebelum itu kita kasih selamat dulu dong buat Kak Rafael yang sudah S2, bro. Oh iya anjing. Luar Iya. biasa. Kita belum konten bareng setelah graduation. Betul. Bener juga. Oh iya benar juga. Nanti kita- Bener juga. Ya, tapi- di Indonesia kita sambut pakai ini ya, KBSA gitu ya, pelepasan KBSA ntar. Oh iya Ayo betul. lo, Betul. habis lu ya. Oh bener sih, kita harus bikin pelepasan KBSA ya tuh guys. Kita harus rencanakan jadwalkan Nanti cetak tempat di rumah Kacemara. Let's go. ya. Let's go. Kenapa rumah saya? Pempek dan Ya nggak apa-apa karena nanti iya abis pelepasan KBSA kita bisa makan pempek itu. Oh ya boleh. aku belum pernah tuh. Boleh anjir, pempek, kangen gue pempek mamanya Kacemara. Tapi itu pempek the best sih kayaknya ya. Iya enak pak, Ya asli. dah. Lanjut pak. Oke Bex, jadi untuk kali ini kita mungkin bakal ngelempar topik terus kita ya ngobrol santai aja sih dan mencoba membahas topik-topik yang lagi hot. Mungkin dari ini dulu kali ya, MV terbaru Ameno. Sebenarnya lebih ke special performance video sih. Bukan Ameno itu ya. SP. Bukan MV ya, special performance. Oh iya betul. Sebenarnya if you think about it, music dan video tuh ada di video itu sih, jadi ya nggak salah juga sebenarnya. Menurut Ya dah. Bagaska tuh itu tetap MV ya sebutannya. MV sih sebenarnya. Iya, Cuma dengan JKT48. aransemennya Oke. beda aja. Betul juga. Jadi sedikit overview tentang special performance video Kebun Binatang Satujan ini. Bon Itu Binjan. adalah lagunya di aransemen ya, terus dikasih video baru Menulang. dan juga Aransemen ulang. ada di aransemen ulang ada dan tidak lain dan tidak bukan oleh Aokuri Sang. Lord kita semua. Iya betul. Kreatif produsernya dia. Terus jadi ada juga videonya dengan konsep yang lebih family friendly kali ya. Menarik nih buat Iya. Iya. Jadi apa kita bisa lihat ada ya jelas tentu member-member yang lucu dan juga ada juga ternyata bocil-bocil yang imut. Iya. Kita Ada kita Baim. enaknya mulai Baim. bahas dari mana Iya. dulu ya? Jadi paling ya ini aja sih gue pengen tahu pendapat kalian semua nih mengenai Kebun Binatang boleh- Satujan boleh versi gua baru duluan ini. nggak? Boleh. Jadi Boleh. dari Gue kan sebenarnya ini buat Bagas teman-teman K. yang penasaran, gue waktu itu bikin reaction juga di channel gue. Oh iya. Nah tapi gue belum sempat review, jadi gue review sedikit kali ya di sini ya. Sikat. boleh. Menurut gue sih sebenarnya secara production videonya bagus, karena gue sebagai orang yang pernah syuting kayak begitu, nggak usah jauh-jauh, gue waktu itu bareng Kak Salah praktikan juga kok, yang Januari di daerah Kemang waktu itu di dalam studio Padepokan Karya 2.0. Kita syuting namanya live clip yang tua, kurang lebih kayak gitu juga. Dan gue tahu gitu bagaimana caranya itu settingnya diangkat satu-satu propertinya ya, itu
nggak mudah dan nggak murah gitu loh. Jadi ya gue sangat-sangat kudos to the settingnya lah, pokoknya yang ngeset settingnya, lighting, terus kamera segala macem, dan koreografernya juga oke banget karena gue tahu ngedirect anak kecil itu nggak mudah gitu loh. Betul sekali. Apalagi ngedirect hewan juga susah ya guys ya. Itu udah hewannya nggak sih? Tapi pengalaman gua ngedirect kucing susah banget anjing. Tapi ya Pengalaman personal lu Apa? dong sama kegiatan sehari-hari lu. apa ya? Menemani siapa? D. Oh iya, itu nanti Pak, itu nanti gue ceritain. Mungkin gue pengen notice satu hal sih yang jadi permasalahan orang-orang ini, langsung aja ke negatifnya kali ya. Nggak usah muna lah, orang-orang pada bilang, wah apa-apaan ini liriknya tentang kencan tapi music videonya bocah. Lalu pada kayak nggak pernah cinta monyet aja lu pada lu. Udah itu aja tanggapan gue. Oke. What the fuck? Terus Yeah. apa namanya? Iya, gue kalau misalnya emang kalian nggak pernah cinta monyet ya udah berarti kalian masa kecilnya kurang bahagia, udah gitu aja sih. Oh iya, itu juga cukup menyindir gua karena memang kan belakangan ini gue punya ponakan 1 tahun yang yang ibunya adalah kakak gua, jadi gue sering banget nemenin ponakan gua ke playground gitu. Terus pas gua nonton itu ada di reaction juga, gua ngomong sih, anjir ini mah keseharian gua nih ngeliatin bocah lari sana sini. Lucu banget. Tapi emang se-relate itu. Ya lucunya adalah coba kalau misalnya kakak gue nggak punya anak atau gue nggak pernah nemenin kakak gue nggak bakal relate, gue nggak bakal seketawa itu nonton Bon Binjan kemarin tuh, gitu loh. Jadi ya lucu aja buat gue sih. Amenodo Butsuan New Era version sangat-sangat berhasil buat gue. Dan itu unik juga karena New Era performance videonya sebelumnya adalah Oshibe yang dimana konsepnya kontras gitu ya, buat dewasa sama sekarang buat anak kecil. Jadi ya udah tunjukkanlah keberagamanmu JKT48, nggak peduli sama wota-wota yang isinya tubir doang, tai lu semua. Kasar banget. Gue lagi bete malam ini. Kasar banget. Ya, satu hal yang gue sadari ya guys, ini Bagas ini lagi menyerang banyak banget orang loh, kayak bahkan sebelum apa? Tadi Bagas belum bahas lagu. Lagunya gimana, Gas? Aransemen. Iya, lagu gimana? Oh iya, aransemennya oke banget kok, gue suka. Tapi kalau misalnya disuruh milih nih antara yang original sama yang New Era, gue kayaknya bakal tetap milih original. Tapi kalau kalian dengerin bass line-nya setelah interlude, wah itu gak tahu ya, MIDI atau emang bass yang apa namanya organik. Kalau memang organik, gue pengen tepuk tangan buat basisnya sih. Itu. Jalan-jalan basis apa itu? Walking Itu sih Yang di versi ini ya, special yang performance ya? yang versi New Era tuh basisnya jalan-jalan setelah interlude. Gue pengen kasih tepuk tangan. Kalau emang itu MIDI ya, berarti ya yang ngatur MIDI-nya gue pengen ngasih tepuk tangan juga karena bikin kayak gitu nggak mudah gitu loh. Capek Pak. Gara-gara lu kasih tau gue. Itu aja sih paling kalau yang gue bisa notice dari aransemen terbaru dan ya sentuhan-sentuhan 8-bit. Itu aja sih paling. Ya gue sangat bersyukur juga mereka nggak fully 8-bit karena agak aneh sih kalau misalnya emang mereka fully 8-bit. Ternyata dengan ada aransemen yang tetap megah juga kok itu jatuhnya sebenarnya. Udah itu aja. Sorry, karena tadi Mr. Bagas kayak bilang Bagas kan bassnya setelah interlude itu main banget, gue jadi mencari interlude-nya mana, terus bass lain. Terus kayak yang maksud lu habis interlude tuh yang habis ref pertama ya? Iya, yang setelah layarnya fade to black. Anjing fade to black. Bondan anjing. Ya deep to black karena habis itu balik ke apa namanya videonya tuh full, yang sebelumnya cuma apa sih resolusinya gue pokoknya ada black barnya lah atas bawah. Setelah interlude kan full tuh. Ya itu di situ bassnya jalan-jalan itu. Oke, ntar ya, sambil kita oper dulu sambil gue mencoba mendengarkan. Oke, berikutnya itu tadi dari Bagas yang kayak malam ini lagi super cranky. Gue juga nggak tahu kenapa semua Nah, diserang, ini bahkan info dikit nih soalnya tangan kanan gua lagi ngilu banget kayak digigit kuda, sumpah. bukan Kenapa? lagi kuda tuh kan, lagi digigit kuda gitu. Kuda salah apa gak tahu.
semangat Ya udahlah ya. GWS buat Ya main adu bucin ada Ya. tiga nggak? Nggak ada. Ya udah kalau gitu Nggak ada. digigit singa deh biar digigit Azizi gue mau gue. Aduh. Oke. 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 Yang edit gue ya episode nih. Pundakan gas. Ya udah, editor tolong sensor perkataan saya berikut ini. Nggak usah diedit nggak mau gue biarin aja. Ya udah, nggak Biar usah diedit. natural, biar Ya natural. udah, biar natural. Ya udah lanjut ke Kak Andres de Fonolosa yang bulan ini baru VC dengan belum VC ya? Belum. Oh, benar sekali. Oh, kita bahas The tinggal best VC ya, of the boleh lah last ya. lah. Ya The dah. best of the last. Jadi gimana Bang? Udah nonton belum spesial performance videonya? Kalau belum jujur aja Udah sih. dong. Oh, udah. Ya udah, gimana Udah Bang? dong. Sambil Ya. Anda memberikan pendapat, saya mau mendengarkan dulu interlude. Boleh. Ini kita sebenarnya ya sorry ya guys, kita agak telat juga gak sih sebenarnya buat mereview. Iya, Tapi gak apa-apa lah ya. Apa lah. Ya menurut gue apa ya, bagus sih. Terus kayak gue suka sih kayak intronya juga menurut gue kayak lucu juga gitu. Kenapa Kayak lucu tuh? ya lucu aja kenalin member satu-satunya tuh lucu gitu kalau menurut gue. Terus apa ya, paling mungkin apa namanya tadi, aransemennya juga menurut gue juga bagus. Paling apa ya, mungkin yang menimbulkan pertanyaan gitu ya, mungkin line up membernya kali ya. Maksudnya kayak gue agak nggak expect gitu sih, kayak wah ternyata membernya ke-8 orang ini gitu. Kayak gue ngiranya awalnya bukan 8 orang ini guys. Lu ngiranya 9 orang. Gue ngiranya 1000, enggak lah. Tapi ini sih maksudnya kayak bukan bilang kayak aneh gitu, bagus sih 8 orang ini. Terus kayak ya bagus banget, cuman maksudnya gue kira kayak bakalan memberikan kesempatan kepada yang lain atau gimana gitu. Ya, gue pendapat gue sih kayak gitu. Cuman kayak bagus aja sih, menurut gue bagus banget. Oh, si Kak Andres tadi ngomong ini, jadi dia tuh nggak terlalu expect bakal 8 member ini line up-nya. Oh, oke, line up Di ya. kuis gak tuh? Udah kayak dosen di kuis. Gue bukan nge-quiz, gue maksudnya tadi lagi dengerin bass line yang dimaksud oleh Mr. Bagas Kak. Kenapa nanyanya ke salah praktikan ya, nggak Iya, di kuis tadi. gitu. Oh. Ya maaf guys. Ya udah, maaf guys. Masih nyimak Dia nanya gue udah siap juga sih ini. Enggak, kalau gue nanya Bagas tuh gue dimarahin nanti, jadi gue takut guys. Anjir, nih yang takut sama Bagas Bang Rafael aja sialan. Iya. Ini gue diem aja nih dari tadi. Kalau gue nanya apa Bang salah praktikan, kan kalau salah nggak apa-apa karena namanya juga salah aja. Jadi ya udah gitu. Jadi itu oke, kenapa gue nanyanya ke situ. Jadi oke, lanjut. Jadi kan bahas member terus lainnya nggak expect. Oke, terus lanjut Bang Andres. Lagunya ya Kebun Binatang Saat Hujan gitu. Apalagi gitu. Maksud gue kayak ya nggak ada yang bisa dikomentarin sih kalau menurut gue. Apa kita bahas liriknya? Kembali dong. Tapi Wah, anjing. Bangsat. Boleh. Tiba-tiba ada Jamboard di sini ya. Keluar jembor. Keluar jempol. Aduh. ya boleh diklik di sini nggak lah guys, belum ada. Enggak, belum ada. Ya maksudnya ya Kebun Binatang Saat Hujan sih. Menurut gue kayak apa, kalau lu tanya pemilihan lagunya ya mungkin di awal gue kayak ya bahkan dari awal pas diumumin kali ya, maksudnya kayak kenapa Ameno Dobut Swen ya, kenapa itu gitu. Cuman Gue juga awalnya bertanya-tanya kok. ya kan, kenapa itu ya nggak sih? Cuman ya apa namanya, setelah keluar ya menurut gua bagus-bagus aja, dan kayak SPV-nya juga menurut gua oke banget sih. Terus kayak ya itu yang tadi dibilang oleh bapak teman saya ini, apa namanya, juga susah sih ngekondak anak kecil, bener sih. Gue ngeliat juga behind the scene-nya juga aduh, nih anak kecil banyak banget, nih anak siapa. Tapi ini sorry motong nih, yang gue lihat dari behind the scene-nya, keuntungan mereka adalah anak kecil itu pintar semua, itu sih yang gue bisa lihat ya. Mereka pada nurut. Itu sih.
Ya, Ya, mungkin kalau tapi Gandrut nggak bakal harus jadi dilihat. masuk MV kali ya. Iya, kayaknya itu ada anak-anak lain tapi udah diusir gitu loh, Bang. Iya. Anak-anak pilihan. Udah itu alias udah pilihan itu kayaknya. Iya, anak-anak pilihan yang lucu juga gitu anak-anaknya. Iya. Ya. Tapi beberapa ada anak staff juga, guys. Ya udahlah itu Yang kebetulan nurut gitu loh. iya. Maksudnya apalagi anak staff tuh udah deket kali ya, udah sering. Iya, udah sering Iya, ini juga. Jadi kan udah familiar dengan muka-mukanya, wajah-wajah, jadi nggak shock juga, nggak kaget. Anak-anaknya juga Kali. ada pressure kan di situ. Iya. Sama Iya, iya, member-member. iya. Betul. Oke, ada lagi? Paling Gimana, itu Bang, aransemen? ya overall Boleh. Gua tahu pasti jawabannya kayak anjir nggak ada ini, cuma nggak ada Jessica Tamara, jadi gua nggak suka. Aduh. Gak juga sih. Sebenarnya kalau dari line up ya, problem gue tuh justru bukan di nggak, tapi lebih ke arah. Ulang bang, take ulang. Suara Tadi lu- putus suara lu suara lu putus tengah. tadi. Oh Iya. 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 Problem lu apa? Problem lu? Aduh, problem gue tuh sebenarnya bukan. Suara gue putus lagi ya? Iya, putus aja. Iya. Oh my god, what the fuck? Kayak sengaja ya. What is happening? Gue di ban Editornya anjir. saya ini. Gue di ban anjir. Di band Sengaja anjir nih orang. Oh ini orang sengaja. Enggak, jadi ya jadi ya itu problem gue tuh bukan nggak ada Jessica Tamara, Oke. melainkan apa ya, kan gue melihat dari awal gue prediksi tuh gue nggak ngambil Gen 3 sama di prediksi gue, karena gue menganggap ini kayak udah terakhirnya si Ciciani kan. Mm-mm. Gue mikirnya kayak, oh berarti ini mereka kayaknya SPV ini tuh fungsinya buat mengoper generasi gitu, mengoper kayak generasi emasnya gitu. Iya, kayak mengoper obornya ke Gen 7. Makanya di prediksi line up awal gue tuh banyak Gen 7 sebenarnya. Ternyata dia di gajah juga. Tuh gue mempertanyakan gitu loh, kayak why gitu. Kayak kenapa nggak Gen 3 semuanya jadi penjaga kebunnya dulu gitu. Jadi lebih melambangkan kayak mengoper gitu, obornya gitu. Walaupun Gen 3 masih tetap ada kan. Maksudnya Gen 3 belum mau bubar gitu. Yakin. Ngampus, Ngampus, gue panas-panasin lo. Nggak usah. Gua sih yakin-yakin aja. Yakin aja dulu ya bang ya. Yakin aja dulu. Jauh guys, jauh banget guys. Yakin aja Biar asik dulu. dikit lah, Iya. anjir. Podcast Nah, iya. kita lurus mulu dari dulu, guys. Ya ini itu sih, gua mempertanyakan aja kenapa Shani harus banget jadi gajah, gak jadi center di lagu itu gitu. Berarti Kayak kenapa nggak kasih ke Christy? Chris Gua paling milih itu Christy sih. jadi gajah. Iya, jadi gajah. Berarti nih, gue mau nanya nih, sorry. Hmm. Kalau Chris jadi kalau Chris jadi gajah, berarti jerapahnya siapa versi Kacamara? Oh iya. Cika sih gue. Jerapahnya Iya Cika lah jelas. Sebenarnya diprediksi gue gajahnya Cika sih. Oh. Tapi ya gue belum memikirkan jerapahnya siapa sih. Jesse, Sisa siapa sih yang Gen 7 yang nggak belum itu? Jesse, Eli boleh, Eli jerapah. Di sini ada Gen 8 nggak sih? Ada Gen 8-nya Adele. Ada kan semua Oh iya, gen lupa semua gue. gen ada. Lupa gue. Nah itu Gen sih 11 kayak gue mempertanyakan aja soal itu. Gue mengharap kenapa Christy gitu? Kenapa nggak Azizi, Freya yang jelas-jelas lagi naik-naiknya kan? Karena menurut gue si Azizi udah dapat buku no Eureka. Oh iya. Sedangkan Freya tuh dapat highlight banget juga tuh di OCB. Oh iya. Jadi kayak Christy ini member yang lagi kurang di-push kali ya menurut gua. Jadi menurut gua kalau misalnya di Amino Dobutsuan ini dia jadi gajah center, itu bagus banget sih untuk nge-push si Christy-nya gitu. Nggak ada Cika nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Wah, parah, Cik. Terus Cika sedih nih dengan podcast ini. terkait lagunya tuh gue ngerasanya ini videonya dulu kali ya. Videonya itu yang gue pertanyakan juga tuh kenapa make up binatangnya nggak dipakai sampai habis gitu.
Asia ya. Semuanya kan pakai itu. Iya. Oh iya. Iya betul. Iya. Iya benar. Ini kan Gajah nggak ada gajah. Gajah. Gajah nggak ada. Kalau enggak, nih ya prediksi gue ya, Shani nggak mau digituin, gue yakin. Dia kayak nolak banget pasti itu waktu kamu make up nggak mau, pasti itu. Gajah Yakin gue, gimana 100%. make up ya? Kalau make up gajah. Apa kayak gading? Ya, Ya gini deh, paruhnya penguin masa di hidung sih? Oh kita ya. Iya, kita paruhnya di hidung ya. Oh itu paruh ceritanya. Paruh orange kan hidungnya. Gua kira hidung sumpah. Enggak lah, Pororo mah hidungnya di nyambung sama mulut. Iya kan pengen gak punya hidung. Iya. Oh, tapi itu Gita Pororo. Buset. Boleh-boleh sih itu. Sabar ya. Terus Kok terkait sabar? videonya lagi, gua tuh nggak suka bocil sih sebenarnya. Oh lo gak suka bocil. Berarti Iya, berbanding terbalik sama gua. nggak suka atau takut? nggak suka. Udah lo takut. lucu lagi aja. Kenapa takut aja? Ya, tapi ya udah gitu, lucu-lucu aja sih videonya. Sebenarnya tuh gue lebih ke arah kayak tujuan mereka menginclude bocil itu karena katanya kan itu kan karena mereka ngerasa kayak akhir-akhir ini banyak fans bocil gitu. Nah itu dia. Bocil ini bukan ngatain ya, bocil beneran loh. Iya. Bukan lupa ada yang kurang dewasa gitu, tapi emang yang umurnya kecil. Enggak, tapi kalau itu banyak juga kok, tenang aja. Jadi lu nggak Iya. salah sebenarnya. Maksudnya banyak yang umurnya kecil gitu. Bocah kecil. Iya, terus kayak Tapi mereka emang pengen banyak. menginclude mereka kan. Iya. Makanya menurut gue videonya emang dibungkusnya mereka banget gitu. Tapi dengan subtitlenya juga lucu sih subtitlenya. Oh iya ada lirik video. Subtitlenya lucu, ya liriknya. Iya. Niat sih itu. Itu kemajuan. Iya. Iya itu dibuat style lagu anak kecil banget tuh. Betul ya ada liriknya. Lucu. Terus terkait musik ya, itu sebenarnya agak nggak bertolak belakang juga sih. Mungkin karena musik-musik game zaman sekarang udah nggak kurang cenderung ke 8-bit kali ya, kecuali game-game indie gitu. Jadi kayak gue ngerasa bocil-bocil zaman sekarang mah nggak relate itu sama musik 8-bit. Iya. Tapi itu shout out untuk kita-kita yang di umur remaja menuju dewasa ini. Kita pasti punya nostalgia dong sama 8-bit itu. Iya jelas. Ya itu sih kayak dibungkusnya tuh bagus sih. Kayak include ke semua kalangan Ya. gitu. Menurut gue. Berarti emang basically semua umur. Hmm. Semua umur bisa itu. Ya itu sih. Sebenarnya negatifnya dari gue cuma itu doang kayak kenapa harus ada Shani jadi gajah? Oh itu. Kenapa nggak Christy gitu? Atau member lain? Serah deh siapa yang 7 yang pasti. Eli. Ellie lebih cocok jadi jerapah sih. Oh iya bener itu. Karena dia tinggi. Apa banget sih Alice ya? Harusnya Jesse jadi panda ya. Ya nggak Jesse tuh nggak cocok. Waduh. coy. Gue udah yakin banget nggak bakal ada Jesse. Harusnya Jesse panda tahu. Jesse tuh jobnya di lagu-lagu dance bro. Ya boleh. Boleh. Gimana tuh? Salah praktikan. Lanjutkan. Oh. Ini tanpa ada sambutan dari Bang Raflapan jadi Bentar, ini si Rafael tidur ya anjing. Enggak. What the fuck? Enggak slow jadi. Tadi gue mau kayak nyenggol dikit dulu kan. Dia langsung negor anjing. Gue mau masa gini. Poin-poin yang mau gue omongin dan sampaikan pas bagian gue nanti kayak rata-rata disampaikan semua sama si Kacamara. Jadi gue mikir kayak ntar gue ngomong apa Bambang? Atau mau lu dulu Bang? Boleh deh, lu dulu deh. Gak usah karena gue lagi mikir jadinya. Jadi lu Ya udah. silakan Bang praktikan. Udah aku dulu ya. Ikan. Oke, jadi kalau dari lagu ya guys, lagu Ameno ini memorable buat gua sejak SG dulu karena ada osku. Ameno apa ini? Ameno pianis. Enggak, Ameno Debut Suen anjing. Kan gua Ameno Habakiri anjing. Ozi lu siapa bang? Zara. Enggak, Osi gua dulu Sinka. Kan Sinka dulu Oh. Jadi makanya gue suka sama unit song ini dulu. Terus sekarang pas dibikin versi 8-bitnya ini sih asik sih kalau kata gue. Maksudnya asik cuman gak yang kayak asik banget gitu, so-so lah. Jadi Tika Panda lucu banget ya ampun. ya, aku setuju banget itu. Nah,
Jadi buat pemilihan membernya emang udah gak berekspektasi bakal ada Oshi gue ya, karena Jesse pasti jawabnya di lagu-lagu dance yang dance-nya berat ya. Jadi kayak sayang aja gitu pakai Jesse di lagu-lagu lucu-lucu dan ringan begini gitu kan. Jadi buat Itu nggak ringan loh guys. Lu kalau ngomongin Ameno Butsuen sama gua, itu lagu nggak ringan loh. enggak dance-nya gas, bukan segi. Wah, enggak, dance-nya tuh powerful gila. Emang iya? Nah, nanti enggak, lu kelarin dulu, ntar gua ngomong kenapa dance-nya powerful. Oke. Lu kelarin dulu dulu. Ya, soalnya di ingatan gue tuh Amen udah Butsuan ya udah kayak lagu buat ini aja chillnya gitu loh. Motong bentar, Bang, praktikan. Kenapa? Kan tapi gue bilang kan Bagas tuh lagi cranky banget malam ini. Lu ngomong aja tweet diserang Enggak, anjir. Udah kayak netizen Twitter anjir. Gua ada Apa opini diributin. sendiri tentang Ameno Butsuen anjing. Tapi lu Yaudah, enggak apa-apa. Ya enggak apa, lanjut. jangan sampai lupa gas ya. Enggak sih. Ya udah, kenapa lu marah-marah anjir? Ngamuk deh anjir. Salah praktikan lanjut dulu. Ya. Jangan lupa lu gas. Ntar gua tagih. Kagak lah anjing. Oke. Jadi, Kagak lah. kalau secara lagu ya sosok lah menurut gue lah. Aransemennya pasti bagus kan karena Okuri. Ya boleh lah. Edit-editnya menurut gue masih masuk. Nah, yang gue suka tuh justru special performance videonya gitu. Gue lebih suka MV-nya atau SPV-nya ini karena ada banyak bocil-bocil kan. Nah, justru gue di video ini malah suka ngeliatin bocil-bocilnya karena emang kan gue sehari-hari ngajarin bocil-bocil juga kan yang kayak seumuran TK, SD gitu-gitu. Jadi kayak ngelihat bocil-bocil udah nggak ada emot-emot polisi kan. Maksud gue in kayak orang tua gitu loh. Kayak gue sebagai orang tua ngeliat anak kecil gitu loh. Kan udah ya kita udah dewasa gitu, jadi ngeliat anak kecil kayak berasa punya anak gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak gemes-gemes biasa aja. Malah kayak Maksudnya lu punya anak sama Marsha gitu. apa? Oke, lanjut, nggak jadi. Gue nggak denger. Jadi itu justru di video Amen udah Butsuan gue lebih fokus sama ngegemesin si bocil daripada membernya gitu. Gue nggak pengen ngomong gitu ke temen gue kan, karena waktu itu gue nontonnya sama temen gue juga tuh. Jadi kayak aduh ini mah gue lebih senang lebih gesrek ngeliat bocil-bocilnya aja. Ini kan lucu gitu kan, mereka ngedance in a way seadanya mereka dengan apa nggak beraturan itu, cuman lucu aja gitu kelihatannya di kamera kan. Jadi ya udah gue kebantu banget tuh MV gara-gara kehadiran bocil-bocil itu gitu. Jadi buat membernya malah nggak terlalu gue liatin banget loh, seriusan. Walaupun ada Ella ya kan, gue tuh cukup merhatiin Ella kan dari Gen 10. Cuman untuk kali ini pas Ella jadi simpanse gue kayak cukup menyesal. Monyet. Simpanse gas kan di lirik lagu kan simpanse. Orang tulisannya Kok kasar sih? Kalau monyet kan yang dibilang Shani doang, tapi kalau di liriknya kan simpanse gitu. Jadi gue mengharapkannya tuh justru si Chika yang jadi simpanse karena kan dia ikonik banget kan. Terus pas yang nongol Ella kayak aduh kenapa gak Chika gitu. Maksudnya bukan berarti Ella jelek jadi simpanse ya, harusnya Ella jadi binatang yang lain gitu. Ini pada ngata-ngatain member semua binatang nih emang. Nggak ngatain. Maksudnya kayak kan harapan aja gitu, ekspektasi aja. Cuman ya harus gua akui juga Ella jadi simpanse cukup in karakter banget, semangatnya dapet gitu loh. Yang muter-muternya dance yang kocak-kocaknya dapet lah. Jadi bagus lah buat Ella Gunja. Tapi emang Ella begitu nggak sih karakternya? Gue bukan ngatain Ella monyet sih, tapi Ella tuh emang energetik. Somehow emang Ella cocok gitu kan jadi simpanse. Cuman emang di pikiran gua emang lagi pengennya ngeliat Chika jadi simpanse di MV itu gitu. Gue lurusin, dibelokin lagi. Gak mau, itu kan pendapat Ya, gue. maksud gue Ella tuh emang energetik gitu loh. Iya, gue ngeiyain itu guys tadi. Oh ya. Anjing ini jadi Oke, terima kasih. berantem di kepala sendiri. Ini apa musik MV udah ya? Tawa tuh. Udah semua kan? Ya udah. Aransemen udah tadi. Aransemen ya bagus lah. Gak ada kepikiran yang negatif. No comment. Dah, itu aja aman. Member udah lu bahas ya member. Member tadi Ella, Chika, itu doang sih highlight gue. Iya tadi gue pengen lurusin dulu tadi gue bilang Ameno Butsuen itu sebenarnya
memang kalau kita lihat dari lagu JKT48 yang lain ya less powerful lah. Tapi kalau gue waktu itu pernah cukup sering gue row satu SG dan gue kalau lihat apa namanya member di Amenodo Butsuen tuh ada koreo yang mereka jalan di tempat itu. Kayaknya pas baru masuk ref inget gue. Itu mereka hentaknya tuh lumayan powerful. Oh, Nggak lepas gitu loh kalau lu lihat secara detail kaki mereka pas hentak gitu loh pas kayaknya bukan jalan di tempat tapi ya kayaknya yang kayak kanan kiri kaki itulah pas bagian ref itu capek loh pakai gitu maksud gue tadi kan lu bilang itu lagunya slow maksudnya nggak powerful jadi memang less powerful tapi kalau lu lihat lebih detail lagi Amenodo Butsuen tuh capek anjir hentakin kakinya tuh nggak selemes gue baru gitu tahu guys berarti. karena nggak karena pandangan gue ke Amenodo Butsuen sebelumnya kayak lu juga Far ini mah lagu slow lagu aman tapi pas gue tonton langsung wah gila ini capek ini koreonya. Thank you guys, gue soalnya nggak pernah ngeliatin detail dance loh, gue cuma kayak tahu Oh. kalau dance-nya capek berarti Gua? lagu-lagu yang upbeat gitu. Oh, Si tapi paling itu nggak ini. sih? Gue boleh komen nggak? Boleh. Tapi kan kalau kita hitung kan sebenarnya ada 5 unit song kan di situ. Hah? Gimana? 4 Kalau kita hitung cuma 3 nih, kita hitung Blue Rose di SG 4 anjir. 4 anjing 4, satu lagi apa? 3 malah. Iya, ya kan gue bilang kan kalau kita hitung 5 unit song Oh iya. termasuk Cinderella dan Fushidara Oh iya deh, bener. itu bukan yang paling capek gitu. Tapi kalau lu ngitung cuma Blue Rose, Kinjirareta sama Amenodo Butsuen ya paling capek Kebun Binatang. Oh, Blue Rose. Menurut nggak gua. capek ya? Blue Rose tuh gerakannya di situ-situ doang nggak Iya. sih? Blue Rose itu kadang Kayaknya malah nggak freestyle loh pertama. membernya freestyle kalau Iya. Blue Rose Terus kayak geraknya nggak jauh-jauh dari stand-nya kan, stand mic-nya kan. iya Muter balikin mic gitu, stand mic nggak sih? lupa gua Iya, muter balikin kalau sekarang. Kalau dulu kan didorong kan. Oh dulu dorong ya? Iya, pas mic-nya masih pakai kabel didorong. Oh. Dorong terus tarik kabelnya. Kalau sekarang kan diputer. Oh iya fuck, gue baru ingat lagi anjir. Zamannya Nobi. Iya, Nobi. Novin tadi ini sayangku. buset Apa anjir? sayangku anjing Lah kenapa aku dibuset? Kan semua orang diserang lagi. Iya, lagi ya ampun. Ini kayaknya dia semenjak live stream jadi kasar deh. Anjir, kenapa sih? Gua nggak mau komen dong, ntar gua diserang mulu adanya nih. Udah, sekarang berarti Kayaknya- siapa yang komen? Ntar gua diserang mulu tapi. Ya udah coba aja satu komen dulu, diserang apa enggak? Ya udah videonya bagus. Komennya gitu. Yoi, kayak gitu doang komen lu gitu Itu dong. doang. komennya. Ya jadi masalah gini, poin-poin yang mau gue sampaikan rata-rata mungkin udah diungkapkan di segmen ini oleh teman-teman saya kayak apalagi ya gue juga nggak tahu. Satu hal mungkin dari membernya entah kenapa gue agak seneng atau relief gitu sih nggak ada Vioni. Entah kenapa ya kayak gue Kok lu gue malah kayak kayak soalnya oh ya udah nggak tahu jadi kerasa fresh aja gitu loh musik videonya nggak ada Vioni itu. Walaupun sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya kayak Vioni kapan terakhir muncul di sebuah video performance. konten doang deh. Iya kan. Cuman kayak entah kenapa itu aja. Ntar aja lah tunggu mungkin ada musik video atau special performance video yang lebih pas untuk sebuah. Habis ini ada nih. Jangan disebut. Jago. Ya sebutnya nggak apa sih cuman kayak Sakura Mina dari Tabeta ya, saudara. oh ya Oh, kalau gue udah pasti minggi kata sih. Let's go. Minta. Woi, kasar banget. Minggi kata Vioni. Mantap. Siapa tahu ada versi terbarunya. Revamp. vokal only Ya udah. Gue penasaran sih seberapa nanti- jauh dia improve. Nanti editor tolong bagian tadi diedit. nggak usah apa-apa Enggak ada Baik. yang edit. Bener juga gak ada yang mau lanjut edit. dulu Pak lu kan tadi mau ngasih pendapat tentang Iya, Bon udah, Binjan. Ya udah itu secara member entah kenapa gue agak relief gak ngeliat Vioni. Cuman ya nantilah pas ada kesempatan mungkin Vioni bisa cure juga. Soalnya ya kalau misalnya tadi dibilang ada perwakilan tiap generasi dan diambil yang paling bukan paling lah ya nggak tahu deh pokoknya ada perwakilan tiap generasi ya nantilah pas di kesempatan berikutnya semoga Vioni bisa mewakilkan generasinya
Terus apa ya? Masalahnya yang mau gue ngomongin udah disampaikan semua sih, gue juga setuju soal ya itu apa secara video. Iya, lu suka Kalau membernya apa ngeliat bocilnya kayak gue? oh Waduh, waduh bahaya bahaya. Pada waduh-waduh ya anjing ya. Demen bocil. oh ya Pak FBI maaf Pak nggak jadi sorry. Jadi apa ya videonya oke sih terutama dengan pixel artnya yang apa member gerak-gerak itu sebagai di subtitle-nya. Putus suaranya. Putus. Enggak. Suaranya Di gua enggak. di gua putus. Kan Ya kan. kan. Bangke, gua ngomong apa juga diserang anjir. Ya udah pokoknya intinya itu. Terus apa ya kayak gini sih itu pas bagian awal-awal yang pas Shani lagi monolog itu ini gue gabungin sekalian video sama audio lah ya karena menurut gue itu adalah satu kesatuan dan satu pengalaman saat kita menonton. Itu oke sih, maksudnya beneran kerasa kayak video family friendly banget gitu loh, sebuah media yang family friendly kayak Shani mencoba memperkenalkan membernya, terus alunan musiknya tuh di situ gue entah kenapa suka aja gitu loh kayak ini. Terus kayak apa aransemennya tidak bisa dipungkiri, gue oke banget menurut gue. Kayak penggunaan instrumennya ya kayaknya dia pakai apa aja ya. Gue mau coba sebentar sambil dengerin. Kan jadi ada ini ya. Kayak apa piano, terus ada string juga, terus ada apa bass jelas, sama ada organ. Nah itu gue kebetulan karena kemarin gue habis manggung sebagai sebuah pemain organ, jadi kayak gue Oh iya. sedikit bikin ini bisa dibilang recency bias, cuman ya gue suka bagian organnya. Main lagu apa juga? Nanti ya, adalah itu berhubungan sama hewan juga kok, tenang aja. Gitu, jadi aransemennya oke banget sih. Terus yang pas bagian apa pas masuk ke refnya kayak dari apa dari first ke ref, terus dari bridge-nya juga entah kenapa kayak dapet aja essence-nya gitu. Ini lagunya riang gembira dan untuk anak-anak, padahal mungkin versi aslinya nggak gitu banget ya kali ya sebenarnya. Terus udah gitu pas bagian apa tuh interlude-nya itu apa kayak gue feeling gue sih nggak disengaja ya, cuman gue pernah baca juga di Twitter, gue lupa siapa namanya yang nge-tweet, kayak gue pengen kredit dia, cuman pas awal gue dengerin gue juga ngerasa hal yang sama soalnya gitu, cuman gue yakin ini nggak disengaja, kayak itu leak atau kayak bagian itu ada yang mirip kayak lagunya Maroon 5 gitu ya, cuman Oh, ini ya, This Love. This Love ya, This Love tuh. Cuman gue yakin itu sebenarnya nggak disengaja, bukan nggak disengaja, sebenarnya nggak ada ngarah ke sana sih emang. Itu karena kalau lu dengar dari pembawaan awalnya emang style lagunya tuh begitu gitu. Jadi kayak lu masukin progresi chord kayak gitu tuh sebenarnya fitting aja gitu, tanpa harus Forget This Love. Tuh ya, gue mau diserang apa? Enggak, gue ngerasa itu sengaja ya. Kayak masakin iseng gitu. Guys, nyerang emang gini. Nah, kan iya, emang ya gue udah siap diserang nih. Enggak, feeling gue sih enggak ya. Gue lebih ke kayak emang kayak iseng deh mereka. Kayak masukin aja Tahu iseng. itu yang bisa menjawab cuma satu, Bang Aokuri, dan Nah, jawabannya bener apa enggak juga kita nggak tahu. malam ini kita sudah mengundang Aokuri. Weh. Hehehe. Gila, Kalau gue sih fan banget yang ngundang Aokuri. Quoting Viana, stay delusional. Stay delusional, shit man. Kok Viana? Wah, dia nggak baca berarti. Ya, dia nggak baca berarti. Lu nggak Masih. grup chatnya keluarga Vioni, guys. Goblok. Grup chat anjir. Rucut keluarga Vioni anjing. Ya lanjut. Ya, terus penggunaan ini ya apa 8-bit pixelnya untuk menambah aksen ke lagunya tuh oke banget juga sih. Sama tadi gue udah dengerin yang maksudnya Bagas yang bass line-nya main. Sebenarnya ya apa ya? Itu biasanya ini sih hal yang lumrah dilakukan terutama pas untuk menutup lagu, jadi kayak bassnya main gitu ya. Keren sih emang. Kenapa gue notice itu karena yang di original nggak jalan-jalan sih menurut gue. Iya makanya kayak gue soalnya gue juga tahu beberapa apa bukan beberapa sih kayak contoh deh satu lagunya Nogi
ada judulnya Arakajime Katara Reru Romance. Persis kayak gini, jadi kayak bass line-nya di penghujung lagu tiba-tiba kemana-mana gitu. Dan itu keren sih. Ya ibaratnya mungkin basisnya mau inilah ya, mau sedikit dapat spotlight atau gimana, gue nggak tahu dah. Cuman ya biasanya itu emang sering dilakukan sih. Jadi untuk menambah ini juga biasanya kayak menambah kesan lagunya sudah mau mencapai klimaks gitu kali ya juga ya. Gitu. Terus apa lagi? Udah sih kayak itu ya dari gue. Soalnya balik lagi banyak banget poin-poin yang pengen gue sampaikan udah disampaikan oleh teman-teman gue di sini. Jadi kayak oke, jadi kita semua udah ngebahas tentang SPV. Ya udah berarti nah ternyata lagu yang akan rilis oleh JKT48 itu nggak cuman SPV ini aja, ternyata kita juga baru tidak tahu ada pengumuman graduation single oleh kapten tercinta kita Shani, yaitu Sayonara Kuro Oru. Jadi mungkin lagi-lagi gue mau nanya pendapat kalian aja sih, gimana menurut kalian tentang lagu ini. Mungkin gue nggak tahu apakah lu udah pernah sempet dengerin versi AKB-nya atau kayak bakal nggak tahu. Kalaupun nggak tahu nggak apa, justru kayak gue jadi kepo pendapat lu apa nih mengenai lagu ini, kira dan ekspektasi lu apa gitu. Dan kalau lu udah pernah dengerin kayak gimana nih kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Udah pernah dengerin dan nonton MV-nya deh bahkan gitu ya. Mungkin dimulai dari gue nggak tahu sih mau mulai dari siapa, karena kalau misalnya gue mulai dari Bagas habis ini dia bakal nyerang semua orang. Kalau misalnya gue taruh Bagas di terakhir, dia bakal nyerang terus sampai akhirnya giliran dia gitu. Anjir, bener juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gue bisa gue diserang sekarang. Karena gue nggak ada ekspektasi apa-apa sama saya Kuro, anjir. Gue ya. Oke, kita mulai dari Bagas. Lagunya belum nyantol di gua, cuma untuk interlude oke lah, interlude-nya unik di gua. Oke, gua nggak bisa komen banyak tentang lagunya sih, paling gue cuma bersyukur karena lagunya nggak sedih-sedih amat tuh satu. Kalau masalah MV kan kalau di AKB kan memang bikinian banget ya. Ya kalau dilihat dari teasernya mungkin JKT bakal ngambil berenang yang lebih ke sporty nggak sih? Gitu. Ini yang pakai baju renang pakai standar sekolah. ya. Baju renang standar sekolahan. Terus penutup yang buat rambut itu biar nggak ganggu rambutnya pas lagi berenang, sama apa namanya? Ya itu sama kacamata renang, udah gitu-gitu aja paling. Terus kalau Tapi ya lanjut dulu. Terus kalau ngomongin member juga gue juga nggak ada ekspektasi, gue malah ekspektasi gue kayaknya all member ngikut, udah gitu aja gue. Tapi menurut Shani ada gak, guys? Enggak ada sih kayaknya nggak ada. Jadi Soalnya Shani suara doang. udah mau grade kan, jadi kayak nggak usah lah. Bener juga. Terus kenapa? Tapi ini gue ada pertanyaan nih bang. Apaan? Kalau misalnya ya semua ya ke Bagas dulu. Kalau nggak bisa nggak saya Kuro nih, harapannya apa gitu? Kenapa? Kalau nggak saya Kalau bukan saya Kuro, kenapa? ya harapannya apa gitu? Maksudnya kita berandai-andai aja gitu. Tapi harus gak boleh saya Kuro. Lagunya apa maksud lo? Ya anjir gue nggak. Oh mungkin ini sebenarnya ada gue ada satu lagu yang gue suka banget, yang harapan gue, Shitsuren Arigato-nya AKB yang pas pandemi itu gue suka banget lagunya. Shitsuren Arigato tuh itu sih paling. Tahu nggak sih lo pada Shitsuren Arigato? Kira lu mau jawab Galnerius, guys? Goblok. Kenapa Galnerius? Iya gue tahu pas Cisani ngumumin grade gue ngeposting dia di story pakai lagu Galnerius, gue tahu. Tapi nggak gitu lah anjing. Goblok. Kira Bagas diserang, mantap. Shitsuren Arigato gue suka banget sama lagunya soalnya. Dan pas gitu untuk lagu perpisahan. Sedih tapi bukan sedih, lagu sedih yang wholesome gitu. Bukan kayak Green Flash ya, soalnya Green Flash nangis. Oh iya. Iya, nangis gue Green Flash. Iya gitulah, itu paling. Ya udah itu soal sumpah. Komen gue tentang saya Kuro udah itu dong. Nggak ada lagi gue. Oke. Nggak ada ekspektasi apa gue. Berarti lu ngarepinnya Oktober, guys. Iya, gue pengennya all member. Ya kalau nggak all member juga paling pilihan Shani, Feni, Gracia sama Siska.
Cek Feni, Gracia, Chani gitu kan. Terus Aduh. pilihannya siapa lagi sih? Dia milih Kristi, Azizi, terus Freya, terus siapa lagi sih? Mute. Udah gitu aja. Kayaknya ada scene staff pada berenang asik baik Bang Jabib gitu kan. Boleh, iya. Ngomong-ngomong Bang Jabib Bojo ulang tahun. HBD Buat Bang HBD. Jabib, happy birthday Bang. Dari fans nomor satumu yang menggila saat akhirnya bisa ketemu Bang Jabib secara langsung di Jepang. Iya kayaknya nggak Mantap. tahu. Ben. Karena si Bagas gak nunjuk siapa, kita ke ini aja, ke Kak Cemara. Sebenarnya gue lumayan sering denger lagunya gara-gara sempat heboh kan waktu itu. Pas ada orang bahas single berikutnya itu pada banyak yang request Sayokuro gitu. Selain Sukinanda. Jadi gue lumayan sering denger. Kayak menurut gue meaning lagunya tuh nggak buat grade aja gitu. Oh, bukan buat Grand. Wih. Iya menurut gue ya enggak. Kali. Tapi ya ini lagu yang cukup populer juga ya. Cukup banyak di request gitu. Jadi mungkin dia mempertimbangkan memilih lagu ini untuk member. Kan aslinya 32 ya. 32 ya. 32 member dengan 4 center, ya kan? Menurut gua susah sih mau 32 lagi. Kemarin gua kan jumlah member 28 ya. Oh, 28 ya? Iya. 28 ya sih? Iya, Kalau 28. sama trainee jadi 41. Ya, gua nggak hitung trainee. Intinya 28 tuh bisa juga bikin formasi 28. Berapa sih 46810? Apa? Iya, 46810 tuh dapat juga tuh 28. 4. Jadi mempertahankan posisi 4 center. Belakangnya yang ngikutin 6810 gitu. Berarti senternya gen 3 semua. Kan gen 3 cuma 3. Gimana sih? Wih. Berarti center siapa? Bagas nyerang mulu dari tadi anjir. Ya senternya. Nah itu kemarin sempat dibahas kan. Gue ini sempat lewat sih, tapi ya udahlah. Sebenarnya senternya kalau 4 tuh susah milihnya Shani, menurut Feni, gue. Gracia. Sani ini Gracia Gita. Satu. Masa Gita anjing? Nah lu berpendapat kayak gitu kan. Kalau Azizi masa Azizi? Azizi sama Kristi. Enggak sih. Nah kalau Azizi Kristi pasti Christian nggak sih, Christian tambah Azizi Kristi gitu. iya. Terus kalau ini dibuang gitu. Kayak jelek aja gitu. Gue mikirnya ya udah ini lagu ber-12 aja, senternya 1. Menurut gue bagusan dikit sih membernya, gak usah ramean lah. Berarti 16. 12. Oh, 12 malah. Fuck. 12 aja. Oh. Hmm. Tapi center tetap 4. Senternya 1 lah, Shani aja. Oke. Udah. Biarkan dia mendapatkan spotlight yang dia pantas untuk dapatkan gitu. Oke, 12. Jadi katanya kalau misalnya beneran 12, Kak Cemara bakal giveaway ya, guys. Waduh, kapan gue bilang gitu? Tapi feeling gue ya, ini feeling gue aja. Feeling lo kenapa? Kayaknya nggak ada Cika juga deh. Kenapa gak ada Cika? Tidak. Kayaknya malah ada deh kalau emang ajakan Shani ya. Bisa Nggak jadi. tahu sih. Nggak tahu sih. Jadi sebenarnya tuh ya gue tidak terlalu, ya gue pasti berharap ada dia sih, tapi kayak kalau nggak ada pun ya udahlah, karena spotlightnya harusnya Shani Indiana Natio. Shani. Begitu guys. Gimana What's salah up? praktikan? Gue kalau menurut gue kalau nggak Sayukuro tuh gue pengennya itu tau, Oh ya, apa? singlenya SKI ada namanya tuh Kokoroni Flower. Oh, Bunga hatiku. gue pernah denger dulu kayak itu. Nah itu menurut gue Bunga untuk hati. Iya, kalau lu pengen lagu yang Itu baru kan ya? 2022 deh kayaknya. Iya, gue kayak pernah Lagu denger yang nih. bright tapi liriknya tuh nggak sedih-sedih banget, tapi liriknya nggak sedih-sedih banget, terus nadanya juga nggak sedih-sedih banget. Itu ya itu sih. Tapi meaningful untuk sebuah graduation gitu. Gitu sih. Kalau Bang Andres gimana Bang Andres? Sebenarnya gue mirip sama Bang Bagas tadi sih, apa namanya? Ya, tapi mungkin gue lebih ini lagi kali ya, maksudnya referensi lagu single gue nggak terlalu banyak sih guys sebenarnya kalau yang belum pernah dibawain JKT. Jadi ya kalau pendapat terhadap Sayonara Crawl sih, gue juga
ya baru dikit juga sih dengerin lagunya, tapi kayak kalau lihat dari liriknya sesaat juga gitu. Ya apa ya, mirip sama Bang Cemara juga sih. Maksudnya kayak agak kurang kurang menggambarkan graduation aja sih, kayak apa ya, lebih cocoknya buat lagu biasa. Cuman gue juga bingung ya, maksudnya komentar kayak gini gue juga nggak tahu solusinya sih. Tapi kayak ya kalau dari teasernya gitu-gitu ya, hmm, apa ya? Ya Oke, mulai detik ini, di menit ini, gua ketiduran. Jadi, kita lanjut aja. Sebentar. Sebentar. Oh, lu denger juga anjing. oh, Enggak kan? Ini enggak kan? Did you hear that? Ini enggak kan? Ini enggak kan? Gue mau ketahui Henry, gue tuh mau ngelain karena kalau Discord kan ada tone gitu kan. Gue tuh mau ngelain. Gue tuh mau ngelain suara. Ini enggak kan? nggak apa-apa guys, mungkin Oh, iya, capek. Ini Lanjut, sama lanjut. sekali tidak mungkin. Udah lanjut dulu. Ya intinya gue nggak bisa berkomentar banyak dah. Gue berharap aja semoga bisa bagus. Terus kan ya nggak tahu, mungkin kan ada ide buat aransemennya juga kan, pasti bakalan bisa berubah juga. Ya nggak tahu ya di aransemen atau enggak. Cuman kayak ya gue berharapnya ya bisa lebih bagus lah gitu intinya. Hmm, Mungkin menarik. Terima kasih Kak Andres Terima Neponolosa. Lu punya itu nggak? Apa lagu yang lu pengen? Oh iya. Oh Gitu. iya betul. Ha. Iya itu tadi guys, jujurnya belum ada sih, karena referensi lagunya gue nggak terlalu banyak Ya udah, guys. kalau lagu Oke. 48 nggak ada, lagu ini aja, lagu Indonesia aja, yang lo tahu aja. Lagu Indonesia? Ya, lagu Ya nggak, berarti Indonesia. anggaplah mungkin Kak Andres Devonolosa ingin lagu original. Anjir, lagu original. Wih, boleh sih. Oke. Ya tapi setlist original kapan ya guys? Oke, kita lanjut. Kok lanjut lagi? Lanjut. Iya. Ya doang. Oh, Oh. Ya, jadi kita lanjut. Ke Bang Praktikan dulu deh, Bang. Oke, boleh ya. Oke. Jadi Nah, berhubung kayak Bang Praktikan sama saya ini apa? kita kayaknya pas zamannya saya Kuro yang original rilis itu kita lagi agak sedikit mengikuti ya. Oh, tapi aku nggak ngikutin AKB, Bang, cuma tahu member aja. Iya, kita lanjut. Ya, jadi graduation singlenya Shani adalah Sayonara Crawl. Kenapa Sayonara Crawl? Mungkin kalau kata orang-orang ya, kalau kata teori-teori orang, kenapa milihnya Sayonara Crawl, karena di birthday t-shirtnya Shani ada bacaan Sayonara gitu. Mungkin Shani tuh ngambil Sayonaranya ya, makanya dipilih lagu itu. Walaupun lagu itu nggak menggambarkan lagu Graduate gitu kan ya. Jadi mungkin single yang diniatkan buat graduation songnya Shani ini bakal menjadi lagu 48 yang kayak Ponytail to Susu gitu loh. Jadi kesan graduate-nya mungkin bagi kita yang ada di sini ya, yang di berlima ini cukup hilang atau redup. Tapi ya jadi lagu 48 pada umumnya aja gitu mungkin. Jadi kayak buat denger sehari-hari gitu. Ya yang mana nggak apa-apa juga. Kalau misal prediksi member yang gue sih ngarepnya ya nggak 32 ya. Cuma kalau all member ya nggak apa juga sih. Yang jelas mungkin karena ini kan di teaser tuh kalau nggak salah Shani berenangnya di ini ya, di kayak kolam renang yang indoor gitu nggak sih? Di GBK. Akuatik. Oh iya, itu di GBK ya. Nggak tahu ya mungkin. Bukan Tahu, Saraga. Oh shit, bener juga kan Saraga ya. Gue nggak tahu itu di mana. Itu di mana guys? Itu kolam berenang kampus kami. Iya. Iya. Dan itu kolam renang terbaik bangsa itu. Oh iya. Literally. Iya. Anjir. Ya, maksudnya kalau misal kan Shani ada adegan renang di situ kan. Jadi mungkin kalau ntar kemungkinan member bakal berkoreo di daerah situ ya hati-hati kepleset gitu. Hati-hati koreonya. Takutnya ada yang kepleset kan. Semoga nggak apa-apa juga. Tapi lucu sih kalau dibayangin misalnya mereka tampilnya dance-nya tuh di dalam kolam renang indoor gitu kan,
daripada di pantai kan panas, mending di kolam renang indoor gitu. Gue sih ngebayangin gitu ya, jadi kayak biru-biru gitu backgroundnya, terus mereka pada pakai peci renang sama kolam renang sama kacamata renang, tapi kacamatanya tutup ya, jadi matanya mereka semua pakai goggles gitu. Pasti lucu tuh muka-mukanya tuh. Gue ngebayangin muka Shani pakai kacamata renang kan, kayak Udah kejadian ini. kita Di Tisra kan gitu. nggak, maksudnya sambil nari guys, sambil nari bukan pas lagi renang. Jadi mereka nari tapi pakai goggles semua. Itu lucu sih dalam pikiran gue sendiri. Susah ya. Pikiran kalian. Joget sambil pakai kacamata renang. Itu dia. Bagi kita lucu kan, bagi mereka ntar susah gitu. Ya udahlah. Terus kalau misal disuruh nentuin lagu apa yang cocok buat Sayonara selain Sayonara Crawl, kalau menurut gua gitu ya, mungkin gue sih maunya ya antara dua nih guys. Kalau nggak Give Me Five, Kenangan Terindah. Oke. Oke, terima Kenangan kasih. terindah. Kenangan terindah. Gue suka nih hening-hening 2 detik yang sangat kencang ini. Habis ini ketawa ya. Iya. Gue suka, gue menikmati banget tuh. Gak bakal soalnya kita Ya, antara dia. kita biasa tapi kata lo- kenangan terindah. Iya. Kenangan Terindah yang Samsons ya. Jadi Iya makanya terus. ini kayak bila Iya. yang tertulis untukku. Anjir kalau Rinda itu. Iya. Samson. Emang yang mana? Gue tadi lagi Iya, mikir. soalnya kenangan terindah Babe Cabita gak ada guys. Ya itu dari gue itu sih. Itu cukup sih buat bikin Bagas melek ya nggak guys? Lanjut. Berarti gue terakhir yes, gue gak bakal diserang berarti yes. Itu gue sengaja guys supaya gue gak diserang, jadi gue tunggu dulu gimana lihat kondisi situasi dan now is the right time to say. Gue sebenarnya nggak terlalu gimana banget, bukan gimana sih, gue nggak terlalu suka Sayonara Crawl jadi single barunya JKT karena satu ya menurut gue itu lagu udah kuno banget coy, udah tua banget kayak holy shit. Coba kita cek Sayonara Crawl itu 2013 bukan sih atau 14? 14. Ya kan 2013 bener ya? Gue SMP. 14. Nah itu dia 14 ya. Mm-mm. Nah itu nih, dirilis di Jepang pada Mei 22 tahun 2013 kayak itu udah lagu 10 tahun lalu men. Kayak bukan apa-apa secara musikal kata gue bakal kerasa udah outdated ya, tapi nggak tahu ya karena mungkin orang-orang banyak juga yang belum terekspos ke lagu ini, jadi mungkin buat mereka bakal terasa fresh dan apa, cuman buat gue pribadi ini lagu udah jadul coy, udah kuno kayak kenapa kita ngerilis sesuatu yang udah tua banget gitu loh. Itu satu, jadi kayak gue nggak terlalu ini banget kayak dan tapi ya gue berharap semoga rilisnya berjalan lancar lah ya, toh ini single JKT yang baru setelah sekian tahun gak rilis single kan ya, jadi ya udah sebenarnya mah walaupun gue pribadi nggak suka, orang-orang bisa jadi suka gitu kan, jadi ya gue sih berharap yang terbaik aja lah gitu ya, toh ujung-ujungnya single baru biasanya nggak tahu ya, kalau dulu sih single baru asosiasinya sama handshake event. Ini nggak tahu nih, kira-kira bakal ada apa nih, bakal jadi gimmick single ya gitu. Soalnya ujung-ujungnya pasti bakal kita beli juga kan. Dan itu yang bos di India Delta November. Oktober lagi. Iya, itu yang bos-bos di situ inginkan, yaitu pada saat penjualan singlenya meroket. Padahal alasan kita beli bukan karena single ya, cuman karena gimmick yang datang bersama dengan singlenya. Itu, dan untuk member ya, gue nggak gimana banget sih, soalnya pasti udah ada lah ya Senbatsu yang kira-kira bakal muncul ya. Dan fun fact, gue pernah bikin prediksi menggunakan ini machine learning. Itu jadi dengan berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang yang akan masuk ke Senbatsu ini. Ini pakai machine learning ya, jadi bukan gue, cuman kayak gue iseng. Itu
Yang pertama center Yani Indra Nastyo karena ini adalah single kelulusannya. Jadi oke, pinter juga nih AI. Terus yang bakal masuk berikutnya adalah Feni Fitrianti dan Shania Gracia. Pinter juga ini AI. Masih masuk akal. Berikutnya Angelina Christie muncul nih. Oke, masih acceptable. Gita Sekar Andarini. Oke, ya masih inilah ya. Masih oke. Tapi tiba-tiba muncul Jessica Chandra. Di sini gue mulai agak sedikit kayak ya mungkin bisa kali, cuman nggak tahu ya, kayaknya debut apa Jeci Leci di apa di Senbatsu not so bad. Terus ada Mutiara Azahra. Terus ada lagi Adzana Shaliha. Oh, 3 orang debut di Senbatsu. Wow. Terus ada Freya Jayawardana, masuk akal juga lumayan. Dan ada Elisma Putri. Kayak ada Eli. Mungkin dia ngelihat karena Eli sempet Senbatsu juga dulu. Terus ada Tapi Febrio. sama-sama Katri sih, bisa sih. Iya, Eli kan. Terus ada Ola, debut juga nih Ola jadi Senbatsu. Menurut gue mungkin nggak sih Mute itu? Mungkin kan prediksi gue makanya. ada Mute. Iya. Dan yang terakhir ada Jessica Tamara. Jadi itulah line up sesuai dengan sebuah prediksi yang gue bikin, yang mungkin nggak benar-benar juga karena kenapa ya? Nggak ada ini Azizi itu nggak ada. Yang gue kira sebenarnya pasti Azizi harusnya ada sih. Gitu. Terus nggak ada ini juga Marsha, yang mungkin itu juga kayaknya kurang. Cuman ya kita lihat nanti lah ya gimana ininya. Semoga Senbatsu pilihannya bisa memuaskan para fans dan bisa terima juga hasilnya gimana pun, karena ini kan Senbatsu tentuan manajemen ya, bukan Sosenkyo. Jadi gue yakin pilihan manajemennya emang sudah yang terbaik lah ya. Kalau misalnya enggak ya berarti emang JOT-nya aja tolol gitu, nggak ngerti dan nggak bisa ngeliat potensi, kita nggak tahu ya. Dan kalau misalnya ini lagu diganti apa, sebenarnya ada satu lagu yang kayak gue, kalau misalnya ini jadi single terbaru tuh bakal Oh shit. Lanjut. Had a attempt was made to communicate, and it looks like I got a reply. In the middle of this conversation. Ayo apa lagunya? Ada satu single yang gue pengen banget, harusnya kalau misalnya ini jadi single kata gue bakal keren. Karena kenapa? Secara musikal ini beda, maksudnya fresh gitu loh, nggak kayak lagu idol banget. Terus kayak liriknya tuh oke banget sebenarnya kalau misalnya kita telah buat perpisahan gitu loh. Jadi namanya ini lagu ke-50, single ke-51-nya AKB itu Jabaja. Jabaja all night long. Jadi kayak sebenarnya ceritanya gampang aja, kayak kayak malam ini mari kita berpesta dan merayakan bahwa hidup itu emang nggak gitu ya. Hidup tuh naik turun, hidup tuh banyak ininya. Tapi kayak di malam ini mari kita melepaskan penat dan pikiran kita karena sudah waktunya kita selebrasi. Dan bener kan, graduation Shani kita harus merayakan dong, ya nggak sih? Betul. Dia sudah berhasil 9,5 tahun dia berkarya di JKT48. Masa kita nggak tutup dengan yang why don't we close it out with a bang gitu kan? Kayak jadi ini kata gue bakal keren banget. Terus ada satu liriknya yang kayak keren gitu, kayak ini gampangnya artinya adalah hidup itu adalah sebuah loop atau sebuah siklus Samsara gitu ya. Iya, samsara dari hal buruk dan hal yang baik. Jadi kayak ya udah, dan tapi di hari ini mari kita tutup mata kita dan berdansa aja gitu. Iya, kayak ayo kita ini. Kayak waktunya kita merayakan. Iya, makanya jadi kata gue ini pas banget gitu loh buat ini. Dan soalnya gini, kayak ada juga satu bait yang gue sempat screenshot. Sorry, gue cari dulu itu mana ya. Doko karena. Jadi Jabaja. Nih bahasa Jepangnya baca gini. Konsatsu shite kita yofuke no dance floor de kino no jibun ni sayonara yoka. Jadi maksudnya itu kayak saat konsatsu itu kayak ini
lu bayangin kondisi rush hour gitu loh, yang tiba-tiba semua Oke. serba chaos dan ini datang gitu di dance floor pada saat waktu sudah melewati tengah malam. Jadi kayak nah yang ini keren banget. Apakah kita bisa mengatakan mengatakan sayonara terhadap diri kita yang kemarin gitu. Jadi kayak di saat lagi chaos-chaos dan hati-hatinya tuh kayak kita bisa nggak sih? Karena kan ini udah tengah malam, jadi kayak yaudah itu udah kemarin itu. Kita bisa mengatakan sayonara nggak? Terus dibilang lagi kayak di bawahnya tuh yang tadi gue bilang jadi penyambungnya adalah kalau misalnya udah tengah malam ya siapapun bisa dibilang di sini bisa terlahir kembali gitu loh. Oh shit. Jadi kayak ya udah hidup itu, dan lanjut lagi yang tadi sempat bilang, hidup itu adalah suatu siklus besar gitu loh, suatu samsara. Jadi bakal ada good events, bakal ada bad events. Nah jadi kayak wah, ini jadi panjang banget mengenai lagu Jabba ya. Cuman balik lagi gue ngerasa itu udah secara musikal fresh, liriknya kalau misalnya ditelan tuh oke banget sebagai perpisahan untuk Ciani. Dan makanya gue sempat ke-tweet at official JKT48 itu basic banget sih. Kenapa sayonara crawl anjir? Gitu. Itu menurut gue sih. Jadi kayak bodo amat lah ya kita. Gue mau ini. Hey, kepada Bang Furitsu, ayolah Bang, kita lebih berani mengambil langkah-langkah revolusioner lah Bang. Gitu aja. Cuman nggak tahu ya, mungkin bukan Anda juga shot caller ya, jadi gue nggak tahu juga sih. Cuman ya gue berharap next itu, terutama untuk next single JKT48 bisa sedikit lebih inilah, lebih revolusioner dikit lah gitu. Kayak nggak apa-apa bereksperimen toh. Gak semua idol group itu rilis single semuanya sukses, ada juga single yang flop juga, nggak apa-apa. Cuman kan di saat lu berani bereksperimen dan tahu-tahu hasilnya itu sangat-sangat groundbreaking break tuh, ini kurang pas apa lagi untuk menaikkan hype JKT yang lagi super duper naiknya banget sekarang, yang dimana untuk VC aja sekarang beberapa member kalau lu nggak OFC nggak dapet gitu. Aku lah nggak dapet itu Gitu. Bang. Tapi gue boleh membuat suatu pernyataan nggak? Boleh, silakan. Kenapa lo takut flop saat sudah ada flying high di belakang? Oh shit. Betul juga, betul. Nggak bakal ada yang lebih flop dari itu ya. Oke, nice, good. Anjir. Keren. Oke, ada balasan dari bumi tuh guys barusan. Oke. Oke, mungkin kayak lumayan ya, kita udah ngebahas tentang bukan MV, SPV ini dan antisipasi kita untuk senior call. Jadi kayak malam ini kita sampai sini ya, Bex ya. Iya, sampai sini sih harus. Iya, kita harus cukup Gimana caranya kita bisa Masa kita ngobrol Satu. astral projection anjing. anjir. Rogo Sukmo. Iya. Kayak apa? Buset. Pergi berlima, pulang berempat. Iya, anjir. Keren. Penutup malam ini pakai apa nih Bang? Penutup malam ini gini aja deh, kita pakai sebuah Jiko Shokai yang kayaknya pas untuk mengambil kondisi malam ini. Hayo konnichiwa. Konnichiwa. Yasumi. See you Udah. di See you. konten. Oke, sebelum itu gue mau coba komunikasi lagi guys. Mari kita Oke. coba attempt kepada Astra Position. Dia lagi ngejurus aja. Dibalas guys. Tuh. Oke, terakhir ya guys. Tapi jangan dibalas dulu. Tungguin dulu. Hah? Oke guys, itu sepertinya ini udah mau beranjak ke genre horror guys. Mari kita sudahi saja kalau gitu. Gua juga jujur takut ya. Tapi konteksnya mereka nyadar gak ya yang nonton? Kayaknya nyadar deh soalnya tadi gua Kedengeran sih. Apalagi tadi pas kalian tiba-tiba, tunggu bentar. Itu kedengeran banget. Yaudah lah ya. Asuya ini orang ya. Berapa hari ini nuduh gua mulu. Pasti si Rafael ketiduran. Anjing. Dia ketiduran. Tapi ini nanti keputusan ini aja ya, post production aja mau dimasukin apa enggak. Masukin lah jelas anjir, Lucu. masukin lah gila. Selling point buat ini. Enggak, masa gini loh. Ini orang Aduh. gue berapa hari ini nuduh gue mulu. Si Rafael ketiduran ya.
Ya iya beberapa kali emang gue ketiduran sempet, cuman pas lagi nggak ini lagi rekaman ketidur anjing. Ya udah guys. Udah kita tutup ya. Iya, thank you guys. Gue stop recording. Next moment. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.